Febri Diansah mundur dari KPK sekitar September 2020, sementara kasus Hasto Kristianto meledak di KPK sekitar Januari 2020. Artinya saat kasus Hasto meledak di KPK, Febri masih menjadi bagian atau orang dalam dari KPK. Sedangkan revisi Undang-Undang KPK sudah ketok palu di DPR yakni sekitar September 2019. Tapi saat itu KPK masih solid, belum ada pemecatan dari pimpinan KPK yang baru yang dikomandoi oleh Firly Bahuri. Pemecatan pegawai KPK imbas dari tes wawancara kebangsaan sekitar Mei 2021 dan kebetulan yang terpecat justru para penyidik yang menangani kasus Hasto ini. Kendati pun tak semuanya juga. Febri tak termasuk yang dipecat tapi memilih mundur lebih dahulu. Agaknya Febri sudah membaca gelagat kurang baik di KPK saat itu. Mendung di langit tanda hujan akan turun. Ia memilih mundur daripada dipecat. Hebat dan lihai dia. Dengan kata lain, Febri Diansah tak bisa berpura-pura tak tahu dengan kasus Hasto Kristianto yang saat ini justru dibelanya. Sebab saat kasus Hasto itu meledak, Febri masih menjadi bagian atau orang dalam dari KPK. Seharusnya Febri tahu persis keterlibatan Hasto dalam kasus yang saat ini disidangkan itu. Ia tak layak atau tak etis membela Hasto dalam kasus ini. Apalagi ikut pula membenarkan Hasto adalah tahanan politik, bukan tahanan koruptor, kecuali ia ingin mengatakan bahwa selama ini, bahkan sejak KPK berdiri, memang produk yang dihasilkan bukanlah produk hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, melainkan hanyalah produk politik. Apa yang dilakukan selama ini di KPK hanyalah politis belaka, bukan benar-benar penegakan hukum. Wajar saja para mantan penyidik KPK yang saat ini berada di luar KPK menyesalkan langkah Febri yang membela Hasto ini. Novel Baswedan misalnya mengatakan Febri Diansah kebangetan membela Hasto Kristianto. Ia kecewa dan mulai menguliti Febri. Katanya Febri usai keluar dari KPK tiba-tiba saja membela dalam kasus Ferdi Sambo, membela kasus Syahrul Yassin Limpo yang korupsinya gila-gilaan, mulai dari yang kecil-kecilan hingga yang besar-besaran. Kabarnya Surya Paloh pun malu dengan terbongkarnya kasus Syahrul Yassin Limpo itu. Hanya remeh-temeh pun dikorupsinya. Itulah yang dibela oleh Febri. Ia seperti tak ada idealisme sedikit pun, asal dapat klen saja. Padahal ia berasal dari aktivis anti korupsi, mantan jubir KPK pula. Boleh dibilang wajah KPK itu dulunya adalah wajah Febri Diansah, bukan wajah pimpinan atau penyidik KPK. Yudi Purnomo Harahap sampai mengatakan Febri itu tak tahu apa-apa di KPK, ia hanya tahu kulitnya saja. Ini diutarakan Yudi mungkin saja saking kesalnya dengan Febri Diansah. Febri Diansah tak bisa membela Hasto Kristianto hanya dengan bermodalkan otak-atik undang-undang atau pasal-pasal belaka. Ia tahu kebenarannya. Ia kenal integritas penyidik KPK yang dulu ia juru bicarai. Ia tak bisa membelakangi semua fakta yang terjadi dan hanya melihat ke depan saja. Ia tak bisa melihat hanya di tengah atau di akhirnya saja kasus Hasto ini sebagai orang luar. Ia orang dalam. Kasus Hasto adalah kasus yang sangat panjang, tak bisa dilihat hanya hari ini saja. Seharusnya kasus Hasto ini sudah selesai sebagaimana terpidana lainnya juga sudah selesai menjalani hukumannya. Tak ada istilah tahanan politik. Memang tak ada kerugian negara, tapi ini pejabat negara terbukti sudah disuap. Kalaupun tak ada nama Hasto dalam putusan hakim dan KPK sejak awal tak memeriksanya, itulah dugaan obstruction of justice yang sprindiknya juga diikut sertakan oleh KPK saat ini. Tak masalah Febri Diansah menjadi pengacara dalam kasus Sambo ataupun kasus Syahrul Yassin Limpo, tapi kasus Hasto Kristianto agaknya bermasalah sebab Febri masih menjadi pejabat saat kasus Hasto ini meledak. Sedikit banyaknya Febri pastilah tahu kebenarannya. Aneh saja kalau Febri justru secara sadar berdiri pada ketidakbenarannya. Ia seperti berdiri pada pihak yang dahulu akhirnya membuat ia mundur dari KPK. Mestinya Febri berdiri bersama Novel Baswedan, Yudi Purnomo,
dan mantan penyidik KPK lainnya yang saat ini berada di luar KPK tapi tetap mengkritisi KPK. Tapi dalam kasus Hasto ini mereka justru mendukung KPK menegakkan hukum, mengoreksi kesalahan KPK di masa lalu. Novel bahkan membantah keterangan Hasto dalam videonya yang menyeret-nyeret namanya sebagai sekedar pembenaran belaka. Apakah gaji pengacara profesional begitu menghipnotis seorang Febri? Entahlah. Dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansah sempat dicekal oleh KPK bersama dua rekan lainnya. Apakah karena itu Febri ada dendamnya juga dengan KPK? Entahlah. Saat itu Febri diduga melakukan tindakan obstruction of justice, tapi agaknya dugaan itu tak terus berlanjut. Febri terlihat termasuk yang menjadi saksi dalam kasus Syahrul Yassin Limpo. Yang terekspos ketika itu hanyalah soal honor besar Febri sebagai seorang pengacara profesional. Entah seperti apa persisnya dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan Febri dalam kasus Syahrul Yassin Limpo itu. Tapi agaknya Febri masih punya orang dalam untuk mengurus suatu kasus di KPK. Apakah orang dalam itu juga dipakai Febri saat menjadi pengacara dalam kasus Hasto ini? Entahlah. Tapi mantan penyidik KPK Yudi Purnomo memastikan Febri hanya tahu kulit-kulitnya saja kasus Hasto ini. Febri tak bisa lagi dijadikan model pengacara muda idealis, mantan aktivis anti korupsi, sekaligus jubir KPK yang berintegritas tinggi. Lebih idealis Hotman Paris Hutapea yang enteng saja menolak pemberian kuasa dari Verdi Sambo yang tajirnya melintir.